Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu doakan agar kita semua selalu diberi limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini merupakan bagian awal pembelajaran kimia di SMK. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Ananda tahu apa itu materi? Bagaimana materi dapat berubah? Apa saja yang dapat disebut dengan materi? Bagaimana sifat suatu materi? Hal apa saja yang menyertai perubahan materi? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dengan baik video pembelajaran berikut ini hingga selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui kegiatan pembelajaran, Ibu harap Ananda semua mampu untuk memahami pengertian materi, mencirikan sifat-sifat materi, dan mengklasifikasikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah konsep yang akan kita bahas. Perubahan materi itu terbagi menjadi dua yang akan kita pelajari, yaitu klasifikasi dari materi dan perubahan materi itu sendiri. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan beberapa gambar contoh materi berikut ini. Gambar yang pertama adalah gas LPG. Kemudian gambar yang kedua adalah balon udara. Yang ketiga, gambar es batu. Yang keempat, api. Yang kelima, buku. Kemudian pohon. Dan yang terakhir, tanah dalam genggaman seseorang. Nah, ini semua adalah contoh materi. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh materi yang berwujud padat adalah buku, pohon, tanah, es batu. Kemudian yang berwujud cair itu misalnya air, minyak. Dan yang berwujud gas seperti gas LPG, kemudian api, kemudian gas helium atau gas hidrogen yang dapat menerbangkan balon udara. Jadi, dari gambar sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi memiliki sifat tertentu. Sifat materi terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika materi dan sifat kimia materi. Yang termasuk sifat fisika adalah wujud dari zat tersebut, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih, dan titik leleh. Sedangkan sifat kimia dari suatu materi yaitu mudah atau tidaknya materi tersebut terbakar, mudah atau tidaknya materi tersebut membusuk. Apakah materi itu bersifat korosif? Mudah atau tidaknya materi itu meledak? Kemudian sifat racun. Berdasarkan komposisi kimianya,
Materi dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama zat tunggal dan yang kedua campuran. Untuk zat tunggal terbagi menjadi dua lagi, yakni unsur dan senyawa. Campuran juga terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran heterogen terbagi juga menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Campuran homogen adalah campuran yang fasenya serba sama antara zat pelarut dan zat terlarut. Pada campuran homogen, di bagian manapun kita ambil, zatnya adalah tetap sama. Sebagai contoh, di sini adalah sirup dan air ditambah dengan gula. Misalnya dalam suatu wadah gelas kita masukkan air dan kita beri 1 sendok gula, kita aduk hingga larut keseluruhan. Di bagian manapun air gula tersebut kita ambil, rasanya akan tetap sama, baik itu di bagian atas, tengah, atau bawah. Itulah yang dinamakan dengan campuran homogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fase atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fase-fase tersebut. Contoh adalah kopi, larutan kopi hitam, atau larutan air ditambah pasir. Nah, ketika kita membuat 1 gelas kopi hitam itu kita beri air panas, lalu kita aduk. Airnya berubah menjadi warna hitam, tetapi tidak semua kopinya terlarut. Jika didiamkan beberapa saat, kopi tersebut akan mengendap. Dan jika kita ambil air di bagian atas dengan bagian bawah, itu komposisinya tidak sama. Yang bagian bawah mengandung lebih banyak kopi. Itulah contoh dari campuran heterogen. Selanjutnya, perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika yang pertama adalah tidak terjadinya perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Yang kedua, tidak terbentuk zat baru. Dan yang ketiga, komposisi zat tidak berubah. Contoh, yang pertama ini adalah gambar bensin di dalam botol. Perubahan fisikanya seperti apa? Penguapan pada bensin. Ketika bensin tersebut menguap, tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan warna. Hanya volumenya yang berkurang. Kemudian contoh yang kedua adalah larutan air dan gula. Yang ketiga adalah es batu. Es batu itu adalah wujud padat dari air. Ketika dia mencair, dia menjadi air lagi. Wujudnya saja yang berubah menjadi cair. Kemudian contoh yang keempat adalah kursi, meja. Ini terbuat dari kayu. Komposisi antara kayu sebelum jadi meja dengan komposisi kayu setelah jadi meja adalah tetap sama. Perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Adapun ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu terbentuknya gas,
menimbulkan perubahan suhu, menimbulkan perubahan warna, dan terbentuk endapan. Berikut adalah contoh-contoh perubahan kimia. Yang pertama adalah pematangan buah. Pada pematangan buah ini dapat kita lihat ketika masih muda, buah itu berwarna hijau, dan ketika sudah matang dia berwarna merah. Rasanya berbeda, aromanya juga berbeda. Kemudian yang kedua, ledakan bom. Yang ketiga, roti yang berjamur atau membusuk. Yang keempat, pembakaran. Yang kelima, perkaratan pada logam. Baiklah Ananda semua, demikianlah pembahasan kita mengenai perubahan materi. Ibu harap setelah menonton video ini, Ananda lebih memahami mengenai materi, sifat materi, beserta perubahan materi yang ada di sekitar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.